Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 pemasaran 2. Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penyebaran Islam di Indonesia. Inilah anggota kami. Tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia ada 7 tokoh, yaitu 1 Sultan Malik Al-Saleh, 2 Sultan Ahmad, 3 Sultan Alauddin Riyayat Syah, 4 Walusahu, 5 Sultan Alauddin, 6 Datuk Tunggang Parangan, dan yang ke-7 Sultan Zainal Abidin. Malik Al-Saleh atau Malikul Salih, Malik Al-Saleh, Malikul Saleh, Malik Al-Salih atau Malikul Saleh, membangun kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Samudra Pasai pada tahun 1267. Nama aslinya adalah Maureh Silu. Ia adalah keturunan dari suku Imam IV atau suku Imam IV atau suku Imam Paut adalah sebutan untuk keturunan 4 maharaja atau Maureh bersaudara yang bersumber dari Mon Amer atau Campa, yang merupakan pendiri pertama kerajaan-kerajaan di Aceh pra-Islam. Selain Maharaja, syair Pohela yang membangun kerajaan Paurelak atau Pohela di Aceh Timur, syair Tanwi yang membangun kerajaan Jaumpa atau Campa di Pausangan atau Biruen, syair Poli atau Pauling yang membangun kerajaan Sama Indra di Pidie, dan syair Nui yang membangun kerajaan Indra Purba di Banda Aceh dan Aceh Besar. Bendera juga mendapatkan hak istimewa. Hak istimewa ini membuat mereka menyebarkan rokok negeri Islam yang kemudian menyebar di kalangan tentara. Melihat ini, Mufti Kesultanan mengeluarkan fatwa pelarangan rokok. Namun, fakta ini ditenangkan oleh tentara yang didukung para pejabat pemerintah. Akhirnya, para ulama pun bungkam. Sultan Ahmad dikenal sebagai sosok yang bertakwa dan mencintai Rasulullah. Dia taat menjalankan perintah Allah, mengurasi langsung masalah-masalah yang dihadapi negara, sederhana dalam berpikiran, serta sering meminta nasihat orang-orang berilmu, kalangan terdidik, dan mereka yang memiliki kemampuan melimpah. Wafat pada 1617 dan dikuburkan di Masjid Jami Sultan Ahmad. Sultan Alauddin Riwayat Shah, nama lengkap Sultan Alauddin Riwayat Shah Syed Al-Mukamil, meninggal tahun 1605, adalah Sultan Kesultanan Aceh yang ke-10 yang berkuasa antara tahun 1596 atau 1589 sampai 1604. Era pemerintahannya menjadi salah satu era penting dalam sejarah di wilayah Asia Tenggara, karena pada masa itu untuk pertama kalinya wilayah perairan Selat Malaka kedatangan 3 kekuatan asing dari Eropa, Belanda, Inggris, dan Prancis. Sultan Alauddin Riwayat Shah, pendahulu Sultan Buyung, penerus Ali Riwayat Shah ketiga, lahir di Banda Aceh, Aceh Sultanate Indonesia. Wafat tahun 1605 di Banda Aceh, Aceh Sultanate Indonesia. Sunan Gunung Jati atau dikenal Syarif Hidayatullah, kisah Wali Songo Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya, Sultan Maulana Hasudin. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, kisah Wali Songo Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia memulai dakwahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Denta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki murid yang mengikuti jejak dakwahnya, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi. Ia diduga berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya.
Sunan Gresik diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14. Ia merupakan guru para wali lainnya. Sunan Gresik berasal dari keluarga muslim yang taat, kendati ia belajar agama Islam sejak kecil. Namun, tidak diketahui siapa saja gurunya hingga ia menjadi ulama. Sunan Bonang atau Raden Makhdum. Kisah Wali Songo Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa Tengah. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Makhdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila. Namun, ada versi lain yang mengatakan Dewi Chandrawati adalah putri Prabu Kertabumi. Dengan demikian, Sunan Bonang adalah Pangeran Majapahit. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Ia merupakan putra Maulana Ishak. Suatu ketika, ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Blambangan semasa hidupnya. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, melakukan perjanjian haji bersama Sunan Bonang. Sepulangnya dari haji, ia singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Saat itu, Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Kemudian, ia mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Sunan Derajat atau Raden Kosim. Kisah Wali Songo Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kosim merupakan putra Sunan Ampel. Sunan Derajat merupakan seorang wali yang dikenal berjiwa sosial tinggi. Ia banyak menolong yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Ia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat merupakan wali songo yang memiliki banyak nama, yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muryapada, Raden Imam, dan Maulana Hashim. Pada 1484, ia diberi gelar oleh Raden Patah dari Demak, yaitu Sunan Mayang Madu. Pelajari kisah hidup seorang Sunan Derajat melalui buku Sunan Derajat Merantau untuk Berdakwah. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Kisah Wali Songo Sunan Muria. Sunan Muria merupakan seorang wali songo yang sangat berjasa bagi penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di daerah pedesaan. Ia gemar bergaul dengan masyarakat kalangan bawah. Hal itu membuat masyarakat mudah menerima ajaran yang disampaikannya. Membaurnya Sunan Muria dengan masyarakat dikenal dengan istilah topongeli, artinya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria berdakwah dengan metode tersebut hingga ke Gunung Muria. Kudus. Sunan Kudus atau Jafar Shodiq. Kisah Wali Songo Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Jafar Shodiq diberi gelar oleh para wali dengan nama Wali Al-Ilmi yang memiliki arti orang yang berilmu luas. Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Ia juga dipercaya untuk memegang pemerintahan di daerah Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan beliau merupakan panglima serta pemimpin peperangan menggantikan ayahnya yang dapat Gremets temukan pada kisah hidupnya dalam buku Sunan Kudus, Sang Panglima Perang. Sunan Kalijaga atau Raden Sahid merupakan anak dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikna. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir, hingga seni busana. Ia juga menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Pelajari kisah hidup Sunan Kalijaga pada buku Sunan Kalijaga Guru Suci, orang Jawa yang telah membuktikan dirinya mampu merubah masa suram dan melewati rintangan yang ada. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau biasa dikenal sebagai wayang kulit. Sebab pada masa itu, wayang populer dilukis pada semacan kertas atau wayang beber. Dalam seni suara, ia menciptakan lagu Dendang Gula. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin merupakan kerajaan keempat Belasgowa dan raja pertama yang masuk Islam ketika memerintah.
Ia merupakan anak dari raja kedua Belas Tunijaluk. Alauddin dilahirkan dengan nama Magerangi, gelar bangsanya Denang Marabia. Setelah kekuasaan saudaranya Tunipasuluk ditumbangkan, Magerangi yang saat itu masih berumur 7 tahun diangkat menjadi Karengan Goa oleh pembicara buta Makassar Karenga Matoaya, lahir 1586, wafat 15 Juni 1639 atau 53 tahun. Somba Opu, nama lengkap Magerangi Deang Marabia. Nama Anur Pesta Tumenegang Ki Gaukana, ayah Tunijaluk, anak Sultan Malikusaid atau Tumemenang Ripapam Batuna. Agama animisme, kemudian Islam. Datuk Dibandang, seorang pendakwa Minangkabau yang berasal dari Kota Tengah, mengislamkan Magerangi pada tanggal 22 September 1605. Semenjak itu Magerangi memimpin dengan gelar Sultan Alauddin. Pada masa pemerintahannya dan Karengan Matoaya, Kesultanan Makassar melakukan ekspansi besar-besaran. Pada tanggal 10 Juni 1639, Alauddin jatuh sakit ketika berada di Cikoang. 5 hari kemudian ia meninggal di Sompang Opu. Datu Tunggang Parangan. Tuan Tunggang Parangan adalah seorang ulama Minangkabau yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Kutai di Kalimantan bersama temannya Datuk Ribandang. Pada masa pemerintahan Raja Aceh Mahkota yang memerintah dari tahun 1525 hingga 1589, Tuan Tunggung Parangan berperan besar dalam menyebarkan Islam bersama Sultan Aji Dilanggar atau Aji Gendung gelar Meruhum, Aji Mandaraya yang memerintah setelah menggantikan ayahnya, Aji Mahkota sejak tahun 1589 hingga 1605, sehingga rakyat Kutai akhirnya memeluk Islam. Tuan Tunggung Parangan lahir Yusuf abad 16 Kerajaan Pagaruyung Minangkabau, meninggal abad 17 Kutai, Kerajaan Kutai Kalimantan, nama lain Syekh Yusuf. Pekerjaan ulama, dikenal atas penyebar Islam di Kerajaan Kutai Kalimantan. Syair Islam, Sunting, Datuk Ribandang yang dikenal sebagai penyebar Islam di Kerajaan Luwuk, Goa, dan Talo, Sulawesi, serta Bima, Nusa Tenggara. Sebelumnya juga berdakwah di Kerajaan Kutai. Namun karena situasi masyarakat Kutai yang dianggap belum kondusif untuk dilakukannya dakwah Islam di masa pemerintahan Raja Aceh Mahkota itu akhirnya dipindahkan ke Sulawesi untuk meneruskan syair Islamnya. Kepindahan Datuk Ribandang tidak diikuti oleh Tuan Tunggung Parangan. Ulama itu tetap bertahan di Kutai dan akhirnya berhasil mengajak Raja Aji Mahkota masuk Islam. Tuan Tunggung Parangan melakukan syair Islam di Kutai sampai akhir hayatnya dan tak kembali lagi ke Minangkabau. Setelah wafat, jasanya dimakamkan di Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sekarang. Sultan Zainal Abidin. Ketika didirikan oleh Bab Mansur Malamo pada 1257 Masehi, Kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Selain ini, gelar bagi penguasa kerajaan Ternate pada saat itu adalah Kolano atau Raja. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum 1432 sampai 1486 Masehi. Dalam buku sejarah Nusantara, Raja Makmur memiliki anak bernama Sultan Zainal Abidin. Nah, saat beliau menggantikan tahta ayahnya, Sultan Zainal Abidin merombak sistem pemerintahan menjadi kerajaan bercorak Islam. Jakat itu beliau dianggap sebagai pelopor sistem pemerintahan bercorak Islam di Kerajaan Ternate, atau dengan kata lain peletak dasar Islam di
sana gelar penguasa kerajaan pun berganti dari raja menjadi sultan.